Ih, lampunya jelek banget nutupin. Ya. Cuma dong aku pakai lipstick. Ya kan jelek banget ya. Sih karena lighting kan? Iya. Oke, nggak ada mainan lain gitu sih. Tadi ada. Nonton YouTube aja deh. Watch us, guys. Hi guys. Oke. Aku mau nonton. Halo guys. Apa ya? Hai. Hai guys. Terima kasih buat show-nya hari ini. Nonton apa malam ini nggak tahu. Pengen nonton di ini aja di YouTube, cuman nggak tahu mau nonton apa. Hai. Halo Sa. Hai Kak Dwi, sendirian? Iya. Hai Kak Rifki. Iya aku sendirian, soalnya aku udah nyampe rumah. Tadinya mau ajakin Ella, tapi Ellanya nggak mau. Ya udah deh. Aku tahu guys, kita harus membahas apa dalam idea kalian ini, karena aku sudah berjanji kepada kalian. Hai Kana Zarki. Kana Zarki, kayaknya aku tahu deh kamu yang sering konten di TikTok gitu bukan sih? Aku soalnya hafal profilnya, tapi aku nggak tahu sih namanya bener apa enggak. Hai. Hai cantikar. Tutor hidung mancung. Ini sebenarnya karena makeup guys. Ini karena makeup aja. Aku aslinya nggak mancung kok. Aku sih no filler ya. See you first time to shot di Surabaya. Nanti saya walau belum pernah to shot. Oke, sampai bertemu ke arah Rezederu. Nanti aku saranin posenya ya. Tegil. Apa tuh? Tegil. Aku taunya cegil kak. Alis, masa sih guys? Aku merasa kurang pede sama alis aku hari ini. Terima kasih ya. Jadi sebenarnya aku itu beberapa hari yang lalu, enggak sih, hari ini masih, aku tuh kayak apa ya? Aku tuh sakit. Jadi tuh kemarin kayaknya di itu hari Sabtu, berarti sakitnya dari Jumat. Yes, seingat aku dari Jumat. Pokoknya dari Jumat malam itu aku udah ngerasa kayak enggak, aku tahu. Aku pas berangkat latihan buat Apex kan hari Jumat kan, latihan di teater. Terus habis itu aku tuh ngerasa kayak pas aku nyetir aku pusing banget. Aku nggak tahu, kayak padahal aku habis dinner sama keluarga aku kan buat ngerayain ulang tahun papi aku, tapi itu aku kayak pusing banget. Aku kayak aduh, sanggup gak nyetir gitu. Terima kasih Kak Dikidu. Nah tapi ya mau gimana ya, kan saya nyetir sendiri ya, jadi kayak mau gak mau harus sanggup gitu. Dan puji Tuhannya sebenarnya aku juga bukan orang yang kayak, walaupun aku ngantuk, bukan ngantuk sih, walaupun aku pusing kayak aku bisa tetap tahan gitu loh buat nyetir. Terus aku udah mikir, wah kok sakit kepala banget. Aku mikir kayak karena mungkin
aku banyak pikiran, enggak bercanda, enggak, aku mikirnya kayak karena emang pusing aja gitu loh, kayak keliangan gitu kan. Terus pas hari Sabtunya Eprix itu aku bangun-bangun tenggorokan aku udah sakit. Kalian tau gak sih kalau misalkan tanda-tandanya mau radang pasti dia suka kayak sakit aja gitu. Terima kasih Kak Digido. Kalau radang itu kan biasanya dia suka tenggorokannya kayak memanas gitu ya, kayak gatel, terus kayak nggak enak kalau misalkan dipakai buat makan kan. Iya, radang, tapi kayak emang mau batuk gitu, tapi pujiannya sampai sekarang nggak batuk-batuk sih. Jangan sampai dong. Nggak. Terus habis itu pas pulang dari Eprix kan aku sama Cilin sama Kak Indira kan jalan-jalan kan. Ini tuh hari Minggu ya. Oh ya, aku baru ingat ini hari Minggu. Aku sama Kak Indira kan jalan-jalan sama Kak Cilin, sama Cilia juga, kita kan jalan-jalan. Nah, aku udah mikir kalau misalkan hari Jumat pas setelah pulang latihan aku sakit, aku nggak akan mungkin bisa berenang. Tapi aku mikir, oh yaudah malam ini minum obat dulu, pasti besok sembuh gitu aku mikir. Terus yaudah aku mikir, kayak mikir mulu. Yaudah aku mikir, yaudah aku pikir, oh yaudah aku pikir, jadinya mikir mulu nggak jelas. Pikir lagi ya, coba kita pikir-pikir lagi. Setelah aku pikir-pikir, nah aku pikir tuh, nah coba dipikirin ya. Nggak jadi. Pokoknya kan aku tetap berenang kan. Terima kasih Kak Fan Cici. Jadi kan aku tetap berenang kan. Tapi aku udah mikir nih, setelah berenang pasti diantara sakitnya semakin parah atau sakitnya semakin sembuh. Nggak mungkin asalkan kita minum obat gitu. Terus pas malam-malam aku senang sih, karena kayak walaupun aku kayak nggak baik gitu kondisi, tapi aku tuh kayak jalan-jalan semakin 10. Soalnya kita dari pagi banget guys, karena itu eventnya siang ya, dan kita nggak expect ternyata sepagi itu. Kayak kita siap-siap jam 7, pokoknya jam 7 ke 8 lah kita berangkat segala macam, kayak pagi banget, kita nggak expect sepagi itu. Jadi dari jam 7 kayak udah 12 jam, jam 7 malamnya aku masih sama mereka. Akhirnya aku pulang jam 10-an kan. Terus udah tuh, habis itu tadi pagi sama aja kondisinya, cuma bedanya radangnya emang sedikit lebih sembuh ya, karena aku tuh kayak aku tuh sadar gitu loh, kalau misalkan emang mau sakit aku pasti nggak akan minum es, kecuali hilaf ya. Nggak bercanda, aku emang selalu minumnya tuh kalau nggak anget tuh panas gitu, selalu. Kayak aku karena mau minum dingin pun nggak mempan gitu loh, akan semakin tambah sakit gak saya gitu kan. Terus ya udah, akhirnya hari ini show lagi, tapi pas di show aman-aman aja, tapi setelah ini tuh jadi kayak rasa sakit lagi, ngerti gak sih? Kalau di show tuh kayak seakan-akan hilang, padahal sebenarnya masih sakit, tapi setelah selesai show sakit lagi, ngerti nggak? Kenapa begitu ya? Kayak sama ibarat kata kalian pusing terus kalian keramas gitu. Kalian kalau keramas kalian merasa sembuh nggak? Kalian merasa kayak loh kok nggak pusing lagi, terus tapi habis itu pusing lagi gitu. Kayak kenapa gitu ya? Kadang lebih segar, setuju banget. Terima kasih Kak Guntur. Emang kayak lebih segar terus ngerasa kayak wah tiba-tiba sembuh nih, ya kan? Aneh ya, mungkin lagi nggak dipikirin. Iya, makanya aku mikir kayak udahlah nggak usah pikirin lah, yang penting show gitu kan. Kayak aduh, tapi kadang tuh kalau misalkan lagi di titik rendahnya tuh pasti suka tiba-tiba kayak menciut gitu. Bukan menciut badan aku ya, maksudnya kayak mental aku kan kesehatan aku menciut. Padahal aku tuh, kalian tau ginseng gak sih guys? Aku tuh rajin minum ginseng, aku rajin minum tolak angin, aku pica nama pica lincah. Terima kasih Kak Guntur. Ya pokoknya aku selalu minum itu. Aku sadar kalau misalkan aku udah nggak baik, tubuhnya nggak baik, maksudnya udah agak-agak rada-rada gitu. Aku nggak mau bacain iklan, nggak mau bacain komen. Kalau habis kayak gitu, pokoknya
aku sadar kalau misalnya kayak gitu aku harus minum, tetap minum. Dan aku tuh minum vitamin setiap hari loh guys, parah banget. Kenapa nih tiba-tiba gini nih? Enak nggak kuliah farmasi? Aku belum kuliah guys. Terima kasih Alfat Akbar. Tes sinyal, tes 1 2 3. Oh, aku mau cerita apa lagi ya? Tunggu, aku mikir-mikir dulu ya. Terima kasih Karlangga. Tunggu, aku mikir-mikir dulu ya. Aku tuh kadang terima kasih Kak Guntur. Aku pengen ceritain aja. Karena kalau lagi nyetir itu ya, pasti ada aja kejadian yang kayak gimana gitu kan. Oh, ini guys, jadi waktu itu kan aku lagi nyetir kan, aku mau kegiatan kan. Terus habis itu gini, itu kan sebenarnya dia bukan jalan sempit sih, emang gimana ya, dia bukan tol, jadi emang jalan biasa gitu, tapi nggak lebar, nggak begitu sempit, kayak bisa buat 2 jalur, tapi kayak 1 jalurnya tuh kayak minimalis banget gitu loh. Terima kasih kan Novalian dong, ngerti nggak sih? Kayak jadi sebenarnya tuh kayak bukan buat 2 jalur gitu, kayak buat 1, tapi ya gitu, kayak satunya kayak motor gitu. Nah terus habis itu kan aku kayak ngeliatin depan terus dong, pasti kan otomatis. Nah depan aku tuh ada mobil, nah tapi samping kanan aku tuh ada motor, jadi si motornya tuh emang mungkin sedikit ugal-ugalan ya kalau aku lihat-lihat ya, tapi untungnya maksudnya kayak puji Tuhannya aku terhindar dari dia gitu loh. Karena kalau aku paling takut kalau misalkan kalau mobil sama motor udah kayak ngebut ugal-ugalan gitu, aku udah paling benar aku ngehindarin aja, dan aku pasti ngalah sama mereka karena pasti mereka nggak mau ngalah sama kita gitu kan. Terus ya udah aku diemin gitu, makanya aku pelan, bukan kejadian di aku kok guys. Jadi mobil depan aku tuh nggak tahu ya, kayaknya dia mau sedikit ke kiri jalannya atau gimana, tapi jadinya gini nih, misalkan ini mobil aku, ini motornya, nah ini mobil depan aku, tapi dia tuh mau ngesen ke kiri, jadi ini motor dari kanan sini dia mau gini, ngerti gak sih? Jadi kayak ke kanan terus ke kiri gini. Terus habis itu kan kayak udah lewat sing gitu kan. Nah tapi jadi pas dia mau ke sini, ini mobil tuh juga mau ke sini, ngerti gak sih? Gitu, tapi padahal mobilnya pelan gitu kan. Habis itu dan aku mikir ya, ini siapa yang salah sebenarnya ya? Terima kasih Kavanya. Terus habis itu gini, motornya tetap ngebut, terus dia begini. Jadi kayak ngerti gak sih? Jadi kayak dia kan nggak bisa ngomong ya. Terima kasih Kak Joel. Dia kan nggak bisa turun terus ngomong gitu, mungkin dia lagi buru-buru atau gimana, tapi habis itu dia nyetir terus dia sampai kayak gini. Terus aku kayak wow gitu. Aku mikir kayak wow, takut banget. Iya, kayak apa namanya, jelas salah motornya ya. Makanya aku mikir kayak tapi biasanya memang bukan wow ya teman-teman, maksud aku kayak wow serem banget seperti itu gitu loh. Kayak dia yang ngebut tapi dia juga yang begitu, kayak aku kayak shock aja. Aku mikir kayak wow, ada ya orang kayak gitu. Itulah, saya pikirin aja, harusnya nggak boleh guys, nggak boleh. Aku lah si pemotor itu. Nah ini nih kakak Nina nih, selamat malam Asyiku, selamat malam Kak Ain, dasar mama. Tapi itu bukan mama, itu bapak-bapak. Kayaknya kalau mama dia nggak begini deh, dia bakal turun terus dia labrak. Tapi kalau bapak-bapak ya gitu mungkin ya. Dasar bapak-bapak. Oke, aku cerita apa lagi ya? Oh ya guys, gini, ini sebenarnya nggak penting sih, tapi kayak pengen cerita aja. Apa namanya, kalian merasa nggak buat kalian pengendara mobil, terima kasih Kak Sena, buat kalian pengendara mobil yang suka nyetir di bagian kanan, yang itu kan buat jalur yang lebih cepat kan. Kalian merasa nggak kalau misalkan itu tuh selalu pasti ada aja kejadian rem mendadak gitu loh, karena itu semua isinya mobil. Terima kasih Kak Guntur, ngerti nggak sih? Karena mereka semua kan kayak kayak cepet gitu kan. Nah nanti ada satu saat orang ngerem gitu loh,
kayak tiba-tiba macet. Terus kayak itu tuh sering banget kejadian kayak ngerem tiba-tiba yang buat mobil itu jadi mepet-mepetan gitu loh, ngerti gak sih? Iya kan, aku merasa kayak itu sering banget kejadian, kayak sering banget gitu. Dan aku juga sering lihat di sosmed gitu, biasanya kalau misalkan ada kejadian seperti itu yang misalkan emang udah kena ya mobil depannya, itu pasti jalurnya di sebelah kanan gitu. Kayak kalau jalur sebelah kiri, tengah gitu jarang. Kalau kanan tuh pasti kejadiannya di situ. Makanya sebenarnya kalau kosong baru aku di sana. Kalau misalkan di sana terlalu padat, aku biasa suka nggak di situ karena aku takut aja gitu loh. Truk atau mobil pelan maksa ke kanan. Iya. Tadi aku juga pas aku lagi berkendara, tadi ada sebenarnya dia bukan truk sih, kayak kalian tau gak sih, mungkin truk tapi mini size gitu, bukan mini size ya, tapi yang nggak ada kontainer gitu loh di belakang. Terima kasih Kavanya. Pick up ya, mobil pick up tadi ngebut banget. Terus sama juga kayak udah gue kalahin yang mobil pick up gitu kan, canda. Terima kasih Kak Guntur. Iya tuh kayak mau ngebut banget, padahal biasanya setahu aku mobil-mobil seperti itu tidak mau ngebut. Jangan. Suaramu lembut banget karena live sendiri ya. Sebenarnya enggak, karena aku tuh merasa kayak kemarin-kemarin tuh suara aku serak. Kalau misalkan aku ngomong terlalu kayak keluar takutnya serak lagi. Mana tadi diajakin karaoke sama Ella gitu kan. Enggak, dia nggak ngajakin aku. Terima kasih Kak Joel. Ya masa teriak-teriak Kak. No Kak katanya Kak. Terima kasih Kak Guntur. See you di MNG Cimahi. Iya, kok terima kasih. See you Kak Muti. How sweet you are. Thank you. Rai siung gak? Gimana nih kejadian siung gak? Aku tuh senang banget guys kalau misalkan pas aku lagi teateran, kayak aku tuh kayak ketemu para penggemar aku yang mereka udah ngikutin aku gitu loh dari lama. Tadi mereka kompak banget masa kan aku kan tadi pas mau jiko kan, aku baru maju ke depan, jadi mereka tuh aku lihat kayak mereka kayak pegangan tangan buat teriakin nama aku gitu loh, karena mungkin ya biar saling menguatkan satu sama lain kali ya. Terus kayak Raisa gitu kayak wah, aku sebenarnya udah tahu mereka bakal teriak kayak gitu guys, makanya aku udah siap-siap nih sebenarnya, aku pegangan juga kali ya. Fans Map. Emang kamu nonton show hari ini? Aku belum baca DM kamu sih. Biasanya kan kamu suka menceritakan kegiatan kamu di situ. Enggak lanjut album kok. Ntar Kak, ada waktunya kita lanjutin album kemarin. Terima kasih Kak Hananto. Waduh telat banget ya aku. Enggak kok, couple tour belum. Aku mau rencananya mau nge-live berapa lama ya? Aku sebenarnya senang banget karena besok aku libur. Aku senang banget. Nge-like? Oh enggak. Terima kasih Kak Guntur. Kenapa nge-like ya? Terima kasih Kak Guntur. Terima kasih Kak Koko Taufik. Aman dek, nggak nge-like. Iya deh, akunya nge-like Kak. Oke, gimana kalau misalkan kita masuk ke sesi? Terima kasih Kak Koko Taufik. Aku ngerasa jelek banget diginiin. Gimana kalau sekarang kita memasuki ke foto albumnya? Terima kasih Kak Hananto. Aku ngomongnya kepelanan nggak? Saya udah aku kecilin volumenya. Gimana?
Kepelanan nggak? Buat yang belum tahu, jadi di live aku sebelumnya aku sempet ngebahas soal terima kasih Kak Koko Taufik. Aku sempat ngebahas soal like photobook ya. Ini tuh masuknya photobook ya atau apa sih? Pokoknya aku sempat ngebahas soal kayak foto-foto di buku ini. Yes, dan aku sengaja nggak nunjukin sampai akhir. Jadi aku memang sengaja dan emang baru sedikit sih yang aku tunjukin. Nah, aku akan menunjukkan apa yang selanjutnya ya, yang dari kemarin ya. Jadi aku nggak akan mengulang lagi, oke? Karena kalau mengulang lagi sama saja. Oke, aku inget kok yang mana terakhir. Nah ini kan. This one, aduh berat juga ya. Terima kasih Kak Fatur. Aku merasa di sini aku cantik banget ya guys. Karena menurut aku kayak aku juga suka seifukunya, seifuku tim tiang ini aku juga suka. Aku udah berapa kali pakai, mungkin 2 kali ya. 2 kali aku pakai seifuku ini. Yes, emang cantik. Makasih. Oh, udah sampai ini belum sih guys? Belum ya? Belum kan? Oke, belum. Nah ini dia. Ini waktu pertama kali, ini tuh waktu kayaknya on air. Aku udah tahu banget ini on air, tapi ini pertama kalinya aku pakai baju ini. Dan aku langsung pakai warna biru navy sih. Aku langsung kayak aku suka banget, aku langsung ambil. Gitu. Terus ini aku lupa ini eventnya di mana, tapi pokoknya kayaknya kayak acara penting gitu deh. Maksudnya bukan offer yang biasa gitu loh. Kayaknya ada orang-orang penting deh, tapi aku nggak inget ya. Aku juga suka banget di sini karena aku merasa kayak hairstyle aku lucu banget, kayak bayi juga ya. Itu di JCC ya. Salah, apanya salah? Akunya salah ya. Aku juga lupa loh, saking banyak yang off air. Ini gemoy banget nih, gemoy banget. Malam ke Ados. Gemoy banget sumpah. Di sini tuh lucu banget ya, aku heran. Parah. Ini nih, yang paling lucu tuh yang ini sih sebenarnya. Yang bawah. Aku bisa nyatain itu sekarang. Gemes amat, makasih. Oh masih ada nih guys ternyata. Nah lucu banget deh. Oh ini nih, ini juga lucu banget sumpah. Ini dulu ya. Nih. Pakai baju Anasman ya. Lucu banget no. Ini buat aku yang paling lucu juga nih. Soalnya aku kayak senyumnya sangat lebar. Sini. Ini mau kayak flying kiss gitu kayak. Nah ini dia. Ini pasti lagi gerakan ini Kamehameha KFC. Matanya hilang. Iya ya. Ini waktu umur berapa sih? Kayaknya umur 11 tahun. Nah, yang ini kan mode dede ya. Mode dede kan ini. Nah, yang ini mode apa ini? Bagus banget. Aku paling suka foto yang ini. Kayak aku waktu pertama kali foto ini kayak oh my god, kok bisa sih sesempurna itu? Gak ada yang sempurna selain Tuhan. Nih. Kayak badai banget. Buat kalian yang nggak tahu ya guys, aku tuh suka banget sama photographer
yang suka fotoin aku merasa kayak mereka tuh kok bagus-bagus banget sih fotonya, karena even kita lagi nari mereka tuh bisa kayak fotoin kita kayak nggak aib gitu loh, kayak perfect tuh. Ini paling the best, ini paling the best, the best. Mahal kameranya, bener juga ya. Tapi mode Dede sekarang mode CC, setuju banget. Ini juga nih, kayak kalau ini diem doang, ini kayak mode kalem gitu no. Tapi aku suka banget rambut aku di sini kok kayak bagus banget. Terus tapi kok rambutnya agak pendek gitu ya. Nih dibanding ini, wah pas aku kan, jadi sebenarnya guys aku tuh sering banget setiap aku ngeliat apa hasil dari foto-foto dari off air atau on air, aku tuh suka nge-savein. Terima kasih Kak Ain. Aku tuh kayak pengen nunjukin ke orang-orang kayak gue tuh pernah loh secantik ini dan sebagus ini gitu. Kayak sebadai ini gue tuh pernah loh kayak gitu. Ini bagus banget. Suka banget. Nah kalau ini event apa aku lupa sih. Nih aku juga nggak pernah pakai ini tau guys, nggak pernah pakai baju ini. Maksudnya ini pertama kali. Nih aku nggak tahu ya ini baju apa ya. Makasih ya. Nah ini juga bagus. Ini juga bagus. Kalau ini aku ngeliat, kalian tau gak sih yang aku pakai baju ini, tapi yang kayak aku kayak menggapai gitu, kayak bukan menggapai. Aku tuh lagi nangkepin ininya, apa konfetinya. Kalau kalian ada yang tahu, sumpah kalian tahu gak sih? Aku pakai baju ini juga. Ini, aku pakai baju ini, kayak lagi MC gitu. Terus aku lagi kayak mengambil konfeti gitu dari atas. Terus aku masih lucu banget gitu. Lucu banget, tapi kok di sini nggak ada ya Kak? Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Nah ini juga lucu banget, gemes banget. Nah ini pas kayaknya ini tuh pas lagi event besar banget, pas lagi all member. Tapi aku lupa, kayaknya Pesta Pora ya. Kalau nggak Pesta Pora apa gitu? Ya di sini tuh cantik banget tau guys. Aku paling suka kayak di sini aku cantik tapi aku juga gemes gitu. Yang di foto yang aku menggapai bintang-bintang ya, yang aku menggapai konfeti itu gemes banget ya, lucu banget kayak gitu ya, lucu banget ya, umum banget gak? Ini mode apa ya? Nggak tahu deh. Ini mode airport nih. Udah berasa ada Korea gue begitu. Kok kayak beda banget guys. Kalian kalau ngeliat ini kayak beda gitu gak sih? Iya. Kayak kok beda banget Kak. Keren banget Kak. Oh so cool. Mode cool cuy. Kayak widih. Widih, cakep banget tuh. Nah aku pakai kacamata siapa ya? Kacamata mami aku ya. Kok nggak pernah nyadar sih pakai kacamata ini. Wanita misterius ya. Apa sih wajah misterius? Apa sih yang di TikTok itu? Wajah serius, tingkah laku misterius bu. Iya bukan? Apa sih guys yang di TikTok gitu yang suka komen-komen gitu? Pasti ada yang tahu nih komen TikTok. Pasti sering buka TikTok. Coba kasih tahu dong. Wajah serius. Oh iya, wajah serius, tingkah misterius. Nah iya, tingkah ya kayaknya. Banyak sih sebenarnya, kadang suka diganti-ganti ya. Ya makanya itulah. Kelakuan misterius, iya ya. Kelakuan apa tuh Dek Zahra tuh? Typo Dek Zahra. Nah ini juga cantik banget. Aku ngerasa sudah pakai baju ini, bajunya Tim Jang ini. Aku merasa cantik banget, kayak kita tuh idola, mode idola, idol sejati, asik, idol sejati katanya. Nih, coba deh. Nih, tadi juga ini. Dia Mia lagi.
Iya ya, coba ada yang tahu nggak itu event apa? Kalau ada yang tahu hebat. Aku udah lupa. Ada satu pakai seifuku yang badai banget, itu apa ya? Coba dikirim kak fotonya. Idoru banget, idoru. Super cakep banget, makasih ya. Moto Teresa tim J. Waktu itu kan aku udah pernah bilang ya guys, yang di X itu kayak terima kasih kak kantong bakso. Kan aku pernah bilang di X itu yang apa namanya, Cicani ngomong katanya aku tuh cocok banget di tim J. Terus kayak oh, aku tahu. Jadi sebenarnya waktu itu kalian tau gak sih yang kayaknya anniversary theater ya, yang tim J, pokoknya yang tim J yang lagu pertama, aku lupa lagi judulnya apa. Aha, aha, ada di manapun, aha, aha, berbuat apapun, dan selalu saja kepikiran. Itu tuh. Nah, aku kayaknya pas JR deh. Pas JR tuh sensei ngomongnya kayak, itu kan lagu centil banget kan, kata sensei. Terus habis itu pas lagi briefing udah selesai, senseinya ngomong gini, aku mau di lagu pertama centilnya kayak Raisa gitu, kayak oh ya, makasih kak. Tapi aku setuju banget sama Oshi lama Cisania. Ya saya kayak, aku merasa kayak itu jati diri aku banget gitu pas lagi lagu itu, kayak wow gitu. Iya, apa sih judulnya guys? Coba kasih tahu. Aha, aha, ada di manapun. Aha, aha, berbuat apapun. Tada, selalu saja kepikiran. Tadaima, Tadaima. Aduh, keren banget sih Wata Sepuh. Mantap. Terima kasih kak kantong bakso. Iya, Tadaima. Di lagu Tadaima, apa sih? Kayak saya sampai bilang kayak gitu. Berarti kayak terus Cisani ngomong kayak aku cocok di tim J. Terima kasih Cisani. Cici juga cocok di tim K. Nih, coba kita lanjut. Nah ini event, aku ingat aku pernah pakai baju ini, tapi aku lupa ini event apa. Kok kayak gemes banget aku di sini, perasaan waktu itu biasa aja. Makasih ya kak, lucu banget loh. Kayaknya pasti lagi Korea First Rabbit. Kayak gini. Teng 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 teng. Nih, pasti lagi Korea First Rabbit. Nah, aku inget banget ini waktu itu eventnya, pokoknya ada waktu itu aku sempat lihat di TikTok ada yang ngeklip aku sama Cige. Apa beda ya? Kayaknya iya ada. Pokoknya aku lagi dada-dada kan. Nih aku lagi dada-dada. Nah terus pas aku mau ke tengah gitu, aku kayak kesandung gitu, terus juga kayak ngeliatin aku gitu. Pasti ada kalian pernah lihat gak klipnya? Tahu nggak klipnya? Raisa, hai Kak Levir. Kalau kalian pernah lihat berarti kalian hebat, punya ingatan yang hebat. Gemas, makasih ya. Gue nggak tahu, lupa. Oke kak Bakpia Nanas, gak apa-apa, nggak semua orang harus ingat. Nah ini dia, ini tuh aku merasa aku jelek banget tuh guys di sini. Akunya ya, tapi fotonya bagus banget. Kayak aku sebenarnya bukan ngerasa jelek sih, aku merasa kayak poni aku kok begini, terus rambut aku kok begini gitu loh. No, kayak poni aku kok kayak tapi cakep sih. cakep aja ya, gue liat-liat nggak ada yang jelek tuh. Aku paling, nih foto di sini aku paling suka yang bawah, kayak nggak senyum tapi nggak jutek, tapi kayak gitu. That's the point. Serius banget mukanya. Itu namanya kak gini ya. Pokoknya kalau misalkan udah pakai kacamata hitam itu berarti mode serius kak. Kalau nggak pakai kacamata hitam berarti mode gemoy atau nggak mode cantik aja gitu kak. CEO resto ternama. Apalah.
Jadi gitu ya, dipelajarin ya. Jadi kayak ngambil foto itu yang kayak cool gitu ya, cekrek. Tapi kalau misalkan lagi nggak pakai kacamata hitam berarti kayak ya itu. Tapi cakep dan cool ya, kalau aku emang cakep dan cool nggak bisa dipisahin ya. Jadi kita dapat ini aku gandengan sama siapa? Nggak ada ya. Oh, menghayal, tidak ada. Oh, aku tahu banget waktu itu aku ngeliat ada yang videoin aku pas aku lagi mau masuk mobil. Aku tahu banget. Nah, terus aku ingat banget ada yang ngomong jangan lupa pucat banget, jangan lupa pakai lip tint ya kalau nggak salah. Sumpah pasti ingat kakaknya. Kalau kakaknya ingat hebat. Nah, kalau ini aku lumayan suka outfitnya. Kayak ini kece banget, kece badai. Kok kan bisa ingat Cice? Ya kadang beberapa hal itu sudah teringat jelas di dalam otak gitu loh. Nih, kece banget ya. Aku merasa kayak harusnya waktu itu tambahin kacamata hitam ya, tapi aku nggak bawa deh. Aku kayak kalau udah pakai kacamata udah kayak mode stylish banget, kayak cool, kayak Nah di sini masih banyak lah guys. Ini kayaknya nggak cukup deh dalam satu live. Jadi di sini itu kan aku pakai baju, aku nggak tahu ya ini merek apa bukan, tapi kayaknya ini judul deh harusnya, pakai baju one piece kan. Terus ada video yang masukin aku ke TikTok, aku lagi jalan gitu, terus pada bilang kayak bagus banget jaketnya, terus kayak makasih ya. Apa sih one piece kan? Iya nih. Jadi sebenarnya kenapa hey tau nggak Twice nih. Aku menyesal dulu aku sering memakai tas itu. Sekarang aku nggak suka tas itu, aku udah nggak pernah pakai lagi tas itu. Hindarkan aku dari tas itu. Ini pas apa ya? Oh, ini mau sama ya kayak waktu itu ya, yang pas aku pakai Seifuku ya. Well, I don't know if it can be short or not, but ini mana ya? Oh, ini aku mau nanya, nggak jadi nanya. ini pas lagi tour, Pak, aku ingat banget timnya. Makasih Karansa, ini timnya sama Cishani, Kak Feni, Kak Z, Kak Adel. Udah yang itu yang aku ingat. Ngeselin asli, makasih ya. Aku suka dibilang ngeselin. Betulnya aku fun nih. Oke, nih. Ini pas lagi tour. Aku suka banget tuh sama foto ini, kayak kamu bayangin kayak kamu candid ke belakang terus ada yang kayak ada yang fotoin gitu kan, lucu banget. Coba nih, kayak manis banget. Tapi orang bener sih kalau orang bilang kalau misalkan aku senyum tuh matanya hilang. Itu setuju banget. Kenapa gitu ya? Emang gak ya semua orang gitu gak sih? Kadang-kadang kayak nggak sih, nggak hilang matanya, cuman kelihatan kecil ya. Yang bilang sayang itu iya ya, itu rame ya waktu itu videonya. Aku ingat banget, aku bilang terima kasih sayang apa hai sayang ya. Kenapa aku ngomong sayang ya? Itu orang ya, kalau orang random ngeliat pasti dia geli tahu. Beneran deh, aku nggak bohong. Terima kasih sayang ya. Ya terima kasih sayang gitu katanya.
aku tuh sebenarnya guys, tau gak sih, di setiap di setiap di setiap aku pengen off air gitu, di setiap aku off air atau di setiap aku on air nggak mungkin off air, aku tuh pengen bilang kayak hai sayang gitu, tapi aku merasa itu tuh cringe. Aku merasa kayak aku ngomong sayang nggak ya, kayaknya semua orang udah lupa deh kalau aku sering ngomong sayang gitu kan. Sayang itu kata sakral, kenapa emang? Senior pada kaget, nggak, itu bukan pada kaget tau, itu pada geli tau. Iya, makanya aku mikir kayak kalau aku mau nggak pakai kata sayang kayak hai sayang, kak, member aja geli, gimana penonton? Iya nggak sih? Kalau secara private, maksudnya secara VC gitu ya nggak apa-apa dengan kayak hai kang, hai sayang gitu, nggak apa-apa kalau VC. Tapi kalau di event kayak gitu kayak hai sayang, itu nggak sih? Soalnya sayang itu khusus. Oh iya, jangan ya. Aku lagi adian. Ya. Nggak bisa, ini mah nggak bisa di stopin. Nggak bisa. Ya udah lewat aja. Nggak. Penyesalan di akhir, emang aku ngerasa nyesal kayak, makanya sekarang aku nggak pernah ngelanjutin lagi karena kayak orang ya, kalau orang nggak tahu aku sering manggil gitu-gitu pasti mereka mikir kayak ih geli banget ngomongnya sayang-sayang gitu, kayak ih ya nggak sih, ini sedang perenung. Ya kepikiran aja sih sebenarnya, karena aku ngerasa nggak semua orang itu nyaman dipanggil sayang gitu loh, ngerti gak sih, apalagi secara umum gitu. Nah ini pas tur juga aku juga menyesal aku tidak mempersiapkan outfit dengan betul. Nah lihat, nggak percaya terlihat-lihat. Nah aduh, ini juga nih, ini kalau ini ada dua bagian, atau yang pagi atau malam gitu kan, kayak tapi ada orang nggak nutup pintu ya, sebel banget nih. Oke, kita stop dulu ya, karena ini udah setengah nih. Masih banyak banget. Oh my god, I love it so much. I love it. Gemes banget sih. Sebenarnya aku udah pernah lihat sampai akhir guys, cuman aku lihat tuh bener-bener pas langsung dikasih aku lihat gitu, jadi aku kayaknya udah lupa, soalnya udah dikasihnya udah lumayan lama. Tapi kan aku belum lihat, ya itu salah kamu, kenapa kamu nggak dikasih ini juga? Lihat sendiri bagi-bagi, maaf ya, aku emang orang yang nggak mau bagi-bagi. Pokoknya sampai sini ya guys, karena buat aku udah cukup untuk pembahasan ini, soalnya aku perlu ngobrol lagi sama kalian, karena di setiap live itu harus ada sesinya, nggak semuanya harus membahas satu hal. Oke, karena tadi kita sudah ngobrol, sekarang kita ngobrol lagi. Ini lagi sesi apa? Ini lagi sesi ngobrol lagi. Kalau tadi kan sudah selesai sesi melihat photobook. Nah sekarang sesi ngobrol lagi. Oke, yes. Sesi curhat, enggak curhat. Kita memberontak, apa saja ada yang ada di sini. Apalah. Guys, kalian tau gak sih yang di TikTok yang kayak kalian kayak beberapa konten yang nanya di chat GPT, tiba-tiba nguap. Kok tiba-tiba nguap sih?
apa nih, bentar ya. Nggak tidur, iya emang lagi kurang tidur, nggak apa-apa. Nih, jadi waktu itu aku mau cerita, kalian tau gak sih yang di konten di TikTok yang if JKT48 kayak pokoknya kayak mencocokkan dengan aktor Indonesia atau kayak aktor Korea gitu, tahu nggak sih kalian? Kayak waduh. aku pernah lihat ada yang kayak Gen 10 dicocokin sama aktor Indonesia, tapi aku nggak tahu aku dicocokinnya sama siapa karena aku nggak kenal. Karena yang lain kayak aku kenal semua, tapi pas bagian aku nggak kenal itu siapa orangnya. Ya nggak sih guys, coba kalian lihat lagi kontennya, terus kalian coba sebutin aku di itunya sama siapa. Soalnya aku nggak, pas aku kayak mikir gini kan, kayak oh siapa tuh tadi, Jilin sama Kak Jeffrey Nicole, terus siapa gitu. Terus habis itu pas bagian aku terakhir kayak hah ini siapa. Kok nggak pernah lihat gitu loh. Ayolah juga di aku Dilan, bohong, bocil 2011. Hah sumpah itu bocil. Aku pikir kayak lebih tua gitu dibanding aku. Demi apa sih? Bener gak? Apa bohong? Hah yang bener aja. Ya sih aku juga masih bocil, cuman kayak 2011. Waduh, 8, 9, 10, 11. Aduh jangan ya dek ya. Itu pemain Dilan. Oh pemain Dilan yang masih kecil ya. Nah kan gini, di komennya ngomong gini, yang bener aja di si Raisa sama itu gitu kan. Aku nggak tahu kan, maaf aku nggak tahu namanya siapa. Terus habis itu aku mikir wah pasti dia lebih tua gitu kan, soalnya aku nggak lihat foto dengan jelas. Terima kasih Kak Hananto, aku nggak lihat foto dengan jelas sama sekali. Aku cuma kayak ngeliat namanya, tapi habis itu aku cuma sekali lihat dan aku udah lupa gitu. Aku langsung baca komen, terus aku langsung scroll kan. Terus habis itu kayak aku mikir wah berarti dia lebih tua dibanding aku, jauh kah atau gimana gitu kan. Nah ternyata dia lebih kecil. Aku kayak lah aku pikir dia lebih besar, ya ampun. Makanya aku ngeliatnya kok kayak nggak pernah lihat gitu loh. Kayak itu lucu banget. Terima kasih Kak Jo Christian. Telat Kak. Gak usah diragukan, kakak telat. Canda. Konten TikTok apa lagi yang lewat di FYP kamu? Bentar ya aku mikir-mikir. Sudah pasti konten lurah. Karena kemarin pas kita Aprix, aku sebenarnya nggak kepikiran tau guys. Kalau misalkan aku tuh nggak kepikiran kalau misalkan kita satu off air. Maksudnya kayak aku kalau lu sama Lana kita satu off air tuh aku nggak kepikiran gitu loh. Makanya aku kayak pas nyadar, tapi aku nggak kayak, makanya aku nggak kepikiran buat foto bareng gitu loh. Kayaknya lagi pada capek juga semuanya, jadi aku mikir oh ya udah kayaknya nggak usah deh gitu. Emang didukung alam ya, iya ya. Maksudnya kayak kenapa JOT mendukung itu sama kita ya. Makasih ya JOT, love you. Terus kayak kalau dulu kayak kalau lu centil banget sih kalau tuh. Kayak kalau lu kayak nyenggol bukan nyenggol sih, kayak nggak ngeh ya loh. Kalau yang Utawari ngeh, makanya kan kayak digini-giniin gitu kan. Aku ngeh, cuman kan aku nggak bisa nengok, soalnya aku lagi Utawari, aku lagi nyanyi gitu loh. Makanya setelah aku bisa nengok, aku baru nengok. Tapi ternyata kalau dia nggak nengok balik, coba deh perhatikan lagi. Aku nyadar banget soalnya. Terima kasih Kapau tuh. Apipi itu apa? Lain waktu pasti bisa ya, pasti bisa. Guys, terus kan yang latihan apa waktu itu pas kita latihan, bentar. Terima kasih Kak Guntur. Wah mata aku merah gak sih? APP istilah lain dari Cia. Oh begitu tak? Oh ya, betul tadi aku mau cerita. Begadang terus ngobrol. Enggak guys, aku kayaknya tuh
nguapnya gara-gara kurang tidur deh. Padahal maksudnya aku tidurnya karena emang karena kegiatan jaga, ngerti gak sih, bukan karena aku sengaja begadang. Karena aku nggak bisa begadang juga anaknya, kayak kan tidur ya tidur, kalau ngantuk ya tidur gitu loh, nggak pernah dipaksakan. Terima kasih Kakak Nina. Kan pas kita lagi KFC kan centernya si Cilia kan kemarin kan. Bener-bener aku kayak ketawa, kita semua guys 10 kayak ketawa karena kayak lucu banget. Jadi kan kayak gini, lihatlah diriku. Oke gitu kan, so kayak lucu banget Cilia, hebat sekali, dia sudah jadi center dia sekarang. Lihatlah diriku, geli ya. Dikit kayak Cilia gitu, kayak aku kayak Indra sama Cilin, hampir kita semua bahkan ketawa gitu loh. Lucu banget. Nanti kamu juga kok, makasih ya Kak Jo Christian. Semangatin besok aku tampil apa Kak Rani? Semangat ya, semangat, pasti bisa. Kalau mau tidur pasti aku udah nyalain TV kan? Enggak, justru aku matiin. Aku kalau di kamar aku tuh bener-bener kayak semuanya silent, kayak gitu, kecuali jendelaku. Karena jendela aku tuh sebenarnya di kamar ada 2 jendela, satu kayak jendela lumayan besar, jendela lebar gitulah, dia nggak besar, lebar besar beda, makanya lebar. Satunya lagi cuman kayak biasa aja gitu, tapi lebar juga. Cuman misalkan kayak gini nih, ada jendela satu kotak gini, itu cuma satu sisi. Nah di sisi yang lainnya ada 2 kayak kotaknya, tapi ada 2, ngerti gak sih? Jadi kan lebih lebar kan. Nah untungnya yang jendela yang lebih lebar itu dipakein gorden hordeng yang memang nggak transparan, jadi yang kayak memang ketutup kalau misalkan lagi pagi gitu, jadi kayak cahayanya itu nggak langsung bersinar gitu kan. Nah tapi yang satu itu, yang lebar cuma satu itu, nah itu tuh kayak itu tuh gorden tapi bukan transparan ya, tipis, jadi beda bahan gitu loh, mereka beda bahan, yang satunya kayak tipis, satunya kayak tebel gitu. Nah aku tuh setiap pagi, kenapa aku bangun pagi, karena aku keganggu karena cahayanya tuh udah kayak terang benerang. Aku sebel banget, aku kayak rasanya kayak pengen beli hordeng gitu, terus aku tutupin dah tuh. So aku merasa kayak aku keganggu banget gitu loh. Padahal menurut aku ini adalah kesempatan dimana aku selalu bisa bangun siang kan. Menurut kalian dikasih ide apa guys? Biar supaya kayak langkahnya cepet gitu loh. Kayak kalau hordeng kan takutnya ribet ya. Aku nggak tahu, aku nggak pernah beli hordeng. Kayak aku merasa kayak ditutupin pakai apa gitu, tapi yang kayak estetik gitu, yang kayak masih like bagus gitu dilihatnya. Nggak apa-apa ya, nggak mau, aku nggak mau morning person, aku nggak mau. Aku kalau bisa, kan aku bisa bangun siang, aku nggak bangun siang. Udah pakai semen yang bener aja kak, yang kayak cepet gitu guys. Aku mikirnya sih kayak ditutupin pakai tirai gitu sih. Well, I don't know. Aku pengen pakai sesuatu gitu supaya bisa secepatnya dilakukan gitu loh. Tapi aku juga harus minta approve dari papaku sih, karena kalau misalkan dia nggak approve, beramat gue akan terpasang. Canda. Tirai sama gorden apa bedanya? Beda ya? Sama ya? Ganti rumah aja. Mana duitnya? Sebenarnya aku udah mau pindah rumah sih. Aku tuh pengen renov BTW, tapi nggak tahu nih kapan. Tuh pakai kain ya, paling bener sih pakai kain sih, paling cepet. Iya ya, takut dipalak akan kuburkan seluruh isi dunia. Nggak kok kak, aku nggak akan bakal kakak, soalnya kakak orang baik. Goreng otomatis, wah modern banget tuh kak. $2.000 kurang berapa buat ganti rumah? 2.000 kurang tahu diri kakaknya.
kurang ajar gitu. Iya ya, iya, kamu kayaknya sering nge-nav. Masa sih? Ya kamu, kamu stalker ya. Takut banget loh kak. Kamu ganti posisi, gak bisa guys. Kayak mau ke kanan mau ke kiri tuh kayak aduh sinarnya. Makanya kalau misalkan aku memang kayak nggak mau bangun, aku selalu tidur pakai selimut. Tapi menurut aku tuh kayak nggak efisien, karena kayak ngap, yang ada guanya ngap gitu, kayak ditutup kayak aduh ngap gitu, buka lagi terus kayak aduh kena cahaya, aduh. Nah itu dia tuh, nggak kasih kahanan tuh. Makanya aku bingung pakai cara apa ya biar cepet ya gitu loh. Dia selalu hate comment aku, soalnya kamu hate comment aku kan jadi takut. Kamu kenapa kalau cahaya vampir kak? Jangan kasih tahu ya, jangan kasih tahu, tapi nggak boleh kasih tahu ya. Kayak kebayangin gak guys, ternyata salah satu member di JKT itu vampir atau nggak serigala. Langsung GGS, ganteng-ganteng serigala. Nanti darah kamu diminum ya, bener ya, darah suci. Right, thanks for being an idol in our life. Kenapa tiba-tiba ngomong gitu? Terima kasih Karem Pekoreng. Terima kasih juga ya sudah menjadi penggemar aku. Kenapa begitu? Aku siap mengorbankan diri demi kamu. Aku juga siap mengorbankan diri aku separuh. Diri aku kok separuh. Aku siap mengorbankan waktu aku untuk JKT48. Asik. Ada sejati bos. Dan aku ya besok aku UAS. Oke, semoga lancar Kak Lydia. Bangga kenal Raisa. Makasih ya. Katanya kamu cerita sesuatu ya di DM. Tadi aku baru baca mentionnya sih. Ntar aku baca ya DM-nya. Hai Kak Steffi, nggak ngerti bahasa Inggris. Itu bukan bahasa Inggris, aku dari tadi ngomong bahasa Indonesia. Respect, jangan turun tangan. Respect bang. Mau dong DM juga tapi aku pemalu. Kenapa malu-malu? Karena kamu udah tersingkirkan sama anak. Maksudnya US yang pengen dibawain. USA mungkin. Dibawakan USA-nya kemana-mana. Enggak, US yang pengen aku bawain adalah pertama Akolesia, Blue Rose. Aku pengen bawain Blue Rose. Blue Rose sama guys, kalian tau gak sih yang pakai kursi warna merah, yang semua apa? Aku tahu judulnya tapi aku lupa gitu loh. Yang pakai baju biru semua, biru hitam, yang waktu itu pernah dibawain sama Kak Jinan, Kak Indira, Kak Gita, seingat aku, sama Kak Freya. Dakishime Rareta. Bukan guys, yang berempat itu loh. Pada malam yang berbadai, ta 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 ta. Pinter banget deh. Iya emang kamu kan mau tasebuh Kak, hebat. Mantap Kakak Nina. Nih ya pokoknya apa namanya tadi apa sih? Pokoknya Blue Rose, terus pada malam yang berbadai itu. Terus aku cuma pengen aku cuma pengen unit yang kayak garang-garang gitu. Karena aku merasa aku nggak cocok kalau misalkan aku kayak cutie-cutie gitu, nggak sih? Coba yang ketiga. Tunggu ya, kita pikir-pikir lagi ya. Aku pengen cross guys sebenarnya, tapi aku takut. Soalnya kayak itu kayak gerakannya susah, terus stand mic-nya juga susah. Aku ngeliatnya tuh kayak waduh kok tantangannya berat sekali gitu loh. Oh, aku mau ini bawain Dakishime Rareta. Bener gak? Jika aku dipelukmu sekejap kubat dan kamu menjadi abu, jika aku crossnya jadi nggak jadi. Ya pokoknya itu aku cocok kan.
Oshibe aja. Aku merasa kayak kalau aku Oshibe aku nggak cocok deh. Kalau yang berdua-dua gitu ya Oshibe-nya kayaknya nggak cocok deh. Terima kasih Kananto. Gen 10 yang cocok Oshibe siapa? Maksudnya yang jadi partner aku gitu apa gimana? Siapa ya? Ella. Aku yakin aku bakal ketawa mampus dah. Parah. Apa namanya? Kakak. Ih, sama bener Kuroten, bener banget. Untung kakak nanya Kuroten. Aku sebenarnya mau pengen banget Kurotenshi. Aku pengen banget. Aku juga suka sama apa unit song itu. Dari dulu pengen Kuroten. Tapi belum waktunya, sabar aja. Ada waktunya pasti. Aku lagi sakit. GWS kain. Akulah si penanya Kuroten itu. Ica. Kajote jaat kakak Jote kasih Raisa Kuroten. Setuju banget. Aku udah pernah minta guys, tapi ya namanya juga ada waktu. Kita harus menunggu gitu loh. Nggak semuanya yang kita mau pas dikasih. Apa sih Kuroten apa liriknya? Baik apa? Terus gini kan pakai remote-nya gini kan. Kadang ada yang gini, kadang ada yang gini tau guys. Ngerti gak sih? Kayak ada yang gini. Sama aja. Kayak gini. Nih. Keren banget. Tapi udah bisa. Belum dong kak, kan belum belajar kak. Candy, kan aku udah pernah bawa Candy. Candy sebuah yang ini ya, saya cuma konfirmasi doang tadi kalau saya itu udah deket gitu, bukan diselesaikan. Iya, takutnya laporan. Oh iya. Enggak ya? Iya. Iya. Semangatin Rai, lagi saya semangat Kak Ica. Harus dibuktikan dulu Rai, alias dance cover dulu aja. Apa tuh dance cover Kuroten? Amena Pianis kan, kalau Amena Pianis mah udah terkabul kak. Oke, karena pada gak sabar nih mau ke tour, gimana kalau misalkan kita end live-nya supaya cepet-cepet nih. Semakin cepet waktu berlalu, semakin cepet waktu berlalu. Spill outfit tour tar ya guys. Aku kan belum Enggak, makasih. Baca podium dari nomor 20 Oce. Oke, aku baca podium dulu ya guys. Aku baca podium dari nomor 20. Yang ke-20 ada Kak Atsuko, 19 ada Kak Jo Christian, 18 ada Kak Satya, 17 ada Kak Kantong Bakso, 16 ada Kak adiknya Ceraisa, 15 ada Kak Nati, 14 ada Kak Sena, 13 ada Kak Digidu, 12 ada Kak Dance, 11 ada Kak Fan, 10 ada Kak Novaliando, 9 ada Kak Ain, 8 ada Kak Aransa, 7 ada Kak Erlangga, 6 ada Koko Taufik, 5 ada Kak Marco, 4 ada Kak Pautur, 3 ada Kak Jol, 2 ada Kak Guntur, 1 ada Kak Hananto Sulistyo. Terima kasih semuanya untuk live-nya hari ini. Terima kasih juga buat teater RKJ-nya hari ini. Sampai bertemu di teater minggu depan ya. Semoga kalau ada teater pasti ada. Ditunggu saja ya. Sampai bertemu.
Bye-bye, terima kasih semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk selalu menjadi orang baik. Sama maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau kesalahpahaman yang terjadi di live ini. Semoga kita selalu dilancarkan kegiatannya sama Tuhan. Jadilah orang baik, itu paling penting. Jaga kesehatan semuanya, bye-bye, sehat-sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, paling penting. Guys, kalian harus tahu loh, kayak di TikTok gitu kan harus nonton tuh yang kayak makanan-makanan yang membuat kayak yang membuat badan gak sehat, yang membuat kanker lah. Aku pernah baca yang dimusuhin sama tubuh itu pertama ya pasti manis-manisan gitu, terus kayak cookies, kayak ciki-cikian, kayak snack gitu. Kalian gak boleh sering-sering makan guys, soalnya kayak itu tuh parah banget, kayak separah itu. Pokoknya ciki-cikian, terus kayak manis-manis, cookies gitu, terus coklat gitu, itu udah parah banget, gak boleh. Terus kalian tau gak sih ternyata pizza frozen, jadi kayak pizza yang di frozenin itu juga bahaya buat tubuh kita gitu loh ya. Terus sama apa lagi ya, aku lupa lagi ya. Pokoknya kayak makanan-makanan kayak gitu kalian harus mungkin nggak boleh sih, maksudnya bukan nggak boleh ya, karena pasti kita semua nggak akan berhenti makan itu gitu loh, kecuali kita vegetarian atau kita memang menghindari itu gitu loh ya. Tapi nggak boleh sering gitu, jadi kayak setahun sekali gitu. Tidak dianjurkan. Betul sekali Kak Mica, Mikael Andy. Yang bagus daging sama sayur, setuju. Buah-buahan juga bagus guys, tapi kadang ada buah-buahan yang manisnya doang tapi sebenarnya nggak sehat, ada juga yang the real sehat gitu. Jadi pintar-pintar aja cari buah-buahan. Bye bye, terima kasih semuanya. Sehat-sehat, love you banget. Nanti ketemu lagi di idea live berikutnya ya. Bye bye. Absen Kak Isan, Kak Kanina, Kak Kantong Bakso, Kak Mikael Andy, Kak Dini Ae, Kak Bakpi Nanas, Kak Dika Aja, Kak Pautur, Kak Ozan, Kak Rani, Kak Ayin, Kak Ristania, Kak Atsuko, Kak Osimerci, Kak Dini, Kak Erlangga, Kak Koko Taufik, Kak Giovan, Kak Gabriel Octavian, Kak Sheila, Kak Ibrahim, Kak Joza, Kak Ayuyu, Kak JP, Kak Stevi, ya Kak Nonto, terima kasih giftnya. Terima kasih semuanya buat hari ini, bye-bye, sehat-sehat ya, love you. Sayangi diri kalian selayaknya, sayangi diri kalian. Apa sih, aku lupa kata-katanya. Pokoknya itu, sayangi diri kalian, love you banget, bye bye, sehat-sehat.